Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sumaryatun dalam pembelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni grafis bagian yang kedua, yaitu prosedur berkarya seni grafis. Lebih baik mari kita bersama-sama mengawali kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pagi hingga siang nanti berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari dapat kita pahami serta bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan kalian langsung mengisi daftar hadir pada Google Form yang sudah Ibu sediakan di WA grup kelas kalian. Nah, anak-anakku, mari kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, di mana kita minggu yang lalu telah membahas tentang pengertian seni grafis, kemudian alat dan bahan seni grafis, serta kita membahas tentang teknik-teknik membuat karya seni grafis. Kali ini kita akan melanjutkan, yaitu dengan materi prosedur berkarya seni grafis. Anak-anak, untuk kompetensi dasar kali ini yaitu membuat karya seni patung dan grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu memahami prosedur kerja membuat karya seni grafis cetak tinggi, memahami prosedur kerja membuat karya seni grafik cetak dalam, memahami prosedur kerja membuat karya seni grafik cetak datar, dan memahami prosedur kerja membuat karya seni grafis cetak saring. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membahas dua hal yang pokok, yaitu memahami prosedur kerja membuat karya seni grafis cetak tinggi dan memahami prosedur kerja membuat karya seni grafis cetak saring atau sablon. Bagaimana pembuatan karya seni grafis cetak tinggi? Di sini kita perlu bahan, yaitu papan sebagai alas, kemudian hardboard atau papan MDF atau juga boleh menggunakan karet lino. Yang ketiga adalah tinta atau cat cetak offset. Keempat sebagai medianya yaitu kaos, kain atau kertas. Kemudian yang kelima yaitu cat pengering untuk mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya, alat apa yang digunakan? Yang pertama yaitu pensil, kedua gunting, 3 pisau cutter, 4 pahat untuk mencungkil, ya, digunakan untuk membentuk gambar pada plat atau sebagai klise cetak. Nah, ini anak-anak yang disebut dengan alat mencungkil. Biasanya kita menggunakan alat ini pada media klise yang disebut dengan karet lino atau hardboard atau MDF, ya. Nah, kemudian ini ada alat satu lagi yang disebut scroll, alat untuk meratakan warna. Ini digunakan ketika klise sudah jadi dan siap untuk mencetak, ya. Biasanya alat atau bahan pewarna kita tuang pada kaca, kemudian kita ratakan dengan menggunakan roll ini. Selanjutnya, bagaimana proses pembuatan cetak tinggi? Pertama adalah membuat sketsa gambar pada plat cetak. 2. Potonglah karet klise sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Karet ini yang dimaksud adalah karet lino sebagai bahan klise. Kemudian yang ketiga, buatlah desain pada karet tersebut dengan menggunakan pensil. Yang keempat, dengan menggunakan cutter atau pahat
cungkil bagian sela-sela tulisan gambar sehingga bagian yang bukan yang kita kehendaki lebih rendah daripada tulisan gambar yang kita kehendaki permukaannya. Selanjutnya, berilah tinta pada plat klise tersebut dengan menggunakan scroll, kemudian tempelkan pada kertas, ratakan dengan sendok atau permukaan, dipres dengan alat khusus atau ditekan beberapa saat, lepaskan kertas dari plat cetak. Maka jadilah sebuah karya seni cetak tinggi. Selanjutnya ini anak-anak gambar tahapannya. Ini ketika kita membuat gambar pada plat klisenya atau pada karet linonya. Setelah dibuat gambar di karet lino, maka dicungkil menggunakan alat pencungkil yang tadi. Kemudian kita oleskan warna, ya, diratakan dengan menggunakan roll. Dan yang keempat, kertasnya kita taruh atau kita letakkan di atas klise, kemudian kita press, ya, supaya melekat antara cat yang melekat pada permukaan klise agar melekat ke media atau kertas yang kita gunakan atau kaos atau media yang lainnya. Nah, jadilah gambar tersebut pada media yang kita pakai untuk memajang gambar tersebut. Oke, anak-anak, langsung kita lihat cetak tinggi yang lainnya bisa menggunakan bahan seperti ini. Jadi kita mengambil bahan yang ada di sekitar kita karena ini masa pandemi corona. Jadi kita untuk membeli karet lino pun kita berupaya untuk membeli bahan yang lebih mudah didapatkan di lingkungan kita. Kalau karet lino itu agak sulit, ya, sehingga kita akan nanti prakteknya kita akan mencari bahan yang berada di lingkungan kita. Nah, ini ada kentang, ada wortel, kemudian ada pelepah pisang. Nah, kemudian kita bentuk gambar pada permukaan kentang atau wortel yang sudah kita iris. Nah, kemudian dibuat gambar dan dicungkil menggunakan cutter. Tentu saja permukaan yang timbul atau lebih tinggi ini nanti yang akan kita kehendaki sebagai gambar. Sedangkan yang kita tidak kehendaki sebagai gambar, kita buat lebih rendah permukaannya dibanding yang akan kita kehendaki. Selanjutnya kita membuat gambar dulu pada kertas bisa, ya, misalnya ranting-ranting, kemudian daunnya nanti kita bisa menggunakan juga wortel atau kentang yang kita bentuk seperti mirip daun. Nah, ini bunga-bunga yang ada di sini, ini adalah hasil cetakan daripada plat atau klise yang kita buat tadi. Nah, ini anak-anak. Nah, kalau yang gambar badak ini adalah hasil seni grafis cetak tinggi tapi dengan menggunakan klise dari bahan karet lino atau hardboard. Nah, kemudian kita lanjutkan 4 tahapan. Sekarang kita akan membuat cetak saring atau membuat seni grafis dengan teknik cetak saring atau sablon. 4 tahapannya itu antara lain yang pertama adalah menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan dalam proses cetak saring antara lain 1. Kerangka screen, bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium screen, kain kasa atau monil. Merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda-benda yang akan disablon. 2. Meja cetak sebagai alas tempat untuk melakukan penyablonan. 3 pelapis, 4 rakel, 5 rak jemuran, 6 obat sablon atau emulsi atau sensitizer. Kemudian yang ketujuh adalah tinta warna. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar dari peralatan dan bahan untuk membuat sablon atau cetak saring. Ini kain kasa, ya, kain kasa yang dibentangkan, ya. Mirip seperti
kanvas, tetapi ini pori-porinya lebih terlihat atau masih bisa. Kalau kain kanvas itu sulit untuk menyaring ya, sehingga akan kesulitan pewarna jatuh atau turun ke bawah. Kalau ini menggunakan screen atau model yang memang khusus untuk membuat sablon. Kemudian ini ada rakel. Rakel itu bentuknya seperti ini. Ini untuk meratakan warna. Kemudian emulsi atau obat aftrek dan cat pewarna yang dipakai untuk warna apa yang kita kehendaki pada gambar yang kita sablon. Kemudian tahapan yang kedua adalah proses pembuatan plise atau negatif film. Nah, teknik pembuatan plise atau negatif film ini ada 3, yaitu teknik langsung pada screen. Pada teknik ini, setelah screen atau kain kasa diberi tulisan atau gambar atau corak, maka untuk area yang diinginkan tidak tembus oleh tinta diberi emulsi yang dicampur dengan sensitizer, kemudian dijemur penyinarannya, setelah kering siap untuk dipergunakan mencetak. Nah, ini adalah teknik manual, dilakukan dengan menggambar di kertas putih. Untuk mendapatkan tulisan atau gambar yang jelas dapat digunakan tinta jenis Rapido atau drawing pen. Kemudian kertas tersebut dibasahi. Kertas tersebut kemudian dibasahi dengan menggunakan minyak goreng atau minyak tanah sehingga menjadi transparan. Setelah kertas tersebut kering, dapat dilakukan pengeksposan gambar. Nah, kemudian yang ketiga adalah setting komputer. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara membuat gambar tulisan pada komputer, kemudian dicetak dengan menggunakan printer jenis laser agar tulisan atau gambar hasil cetakan lebih jelas, dan dilumuri minyak goreng atau minyak tanah, ditunggu kering dan siap untuk pengeksposan gambar. Nah, bagaimana proses yang ketiga? Tahapan ketiga adalah proses after pengeksposan. Seperti apa sih caranya? Nah, apa itu proses after atau pengeksposan? Yaitu proses memindahkan gambar berupa selembaran kertas yang akan menjadi model atau desain ke screen dengan bantuan bahan yang disebut emulsi sablon. Bagaimana prosesnya? Proses tahapan after ini ada pelapisan. Pelapisan itu pencampuran emulsi dengan sensitizer atau obat aftrek siap pakai yang mengoleskannya ke screen dengan menggunakan alat yang disebut dengan quarter atau pelapis. Bisa juga dipakai penggaris. Tahap pengolesan ini dilakukan dalam ruang yang gelap. Selanjutnya, pengeringan awal itu dilakukan dengan menggunakan bantuan hair dryer dengan didiamkan saja sampai kering sendiri atau menggunakan kipas angin. Yang menjadi catatan dalam proses pengeringan ini, usahakan agar tidak terkena sinar matahari atau lampu yang mengandung sinar ultraviolet seperti neon. Karena ini untuk mencegah agar cahaya tidak mengenai emulsi sehingga tidak bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Tahap 3 dalam after yaitu penyinaran screen ke panas matahari. Nah, setelah proses yang kedua dalam after tadi, maka screen yang sudah kering dari larutan emulsi lalu bagian bawah dialas dengan busa hitam dan di bagian atas diletakkan plise negatif. Kertas yang siap diekspos kemudian ditutup dengan kaca untuk mengekspos plise supaya menempel rapat ke screen. Nah, ini laksanakan penyinaran ini sekitar 20 detik untuk cahaya terik matahari dan 50 detik untuk cahaya matahari yang redup. Keempat, pembuatan plise, yaitu dengan cara menyemprotkan air untuk menghilangkan bagian yang bukan desain sehingga tersisa bagian screen yang kita desain.
gunakan semprotan yang sesuai. Kemudian yang terakhir 5 adalah pengeringan. Proses ini bisa dengan hair dryer atau dengan panas matahari. Selanjutnya adalah proses yang terakhir, tahapan terakhir dalam membuat seni grafik dengan sablon atau dengan saring, yaitu screen yang kering yang sudah melalui proses pengeksposan gambar siap untuk dicetak. Caranya, letakkan kertas atau media yang akan dicetak, tuang warna yang diinginkan, dan ratakan dengan rakel. Proses cetak saring ini selesai. Nah, ke anak-anak, demikian tadi beberapa tahapan dalam membuat seni grafis dengan teknik cetak saring dan juga pembuatan seni grafis dengan teknik cetak tinggi. Nah, untuk itu bagaimana supaya Bu Atun tahu sejauh mana kalian menguasai materi yang tadi sudah dijelaskan, maka silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan bahan dan alat membuat seni grafis cetak tinggi. Yang kedua, tuliskan nama gambar berikut dan jelaskan fungsinya. 3. Tuliskan tahapan-tahapan membuat karya seni grafis cetak tinggi. 4. Tuliskan 4 tahapan dalam membuat seni grafis dengan teknik cetak saring. 5. Sebutkan alat dan bahan membuat karya seni cetak saring atau sablon. 6. Bagaimana cara pembuatan klise dengan teknik langsung dan teknik manual. 7. Tuliskan tahapan dalam proses pengafterkan. Dan ke-8. Jelaskan proses mencetak dalam teknik cetak saring. Demikian tadi anak-anak. Sekian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang tadi sudah disampaikan di buku catatan kerja masing-masing. Dan silakan kalau sudah selesai seperti biasanya dikirim melalui WA pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.